Yeah, came at 17. Damn. Give me my money. My money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berada di Kopi Kita Kendari, Kopkit. Saya bersama dengan seorang anggota TNI yang dari tahun 2016 sampai 2018 sempat menghebohkan dunia One Pride MMA TV One. Siapa dia? Serda Badrul. Weis. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Jack. Jadi sebagai penghormatan saya kepada anggota TNI dan Polri, setiap saya ketemu, baik itu TNI maupun Polri, pastinya mau dia senior, mau dia junior, selalunya saya panggil komandan. Jadi Komandan Badrul, saya panggil Dan hari ini. Siap. Terakhir kita ketemu 2006 kalau tidak salah di Cianjur, dan selebihnya kita selalu baku intik saja di medsos. Dan hari ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan kondisi yang sehat walafiat. Aduh, luar biasa. Keseharian selama tugas kan, Komandan Badrul ini saat ini pindah ya, sudah pindah ke Kendari. Keseharian apa nih selama di Kendari? Keseharian seperti biasa, Bang Jack. Ya. Hari-harinya ya dinas, mulai dari hari Senin Ya. sampai dengan hari Jumat. Ya. Kami kegiatan sehari-harinya. Ya. Begitu seperti pada umumnya ini, jadi Bang Jack. Oke, baik. Yang menarik di Anda, apalagi di tahun yang saya sebutkan tadi di awal, 2016 sampai di 2018 itu sempat heboh, apalagi di Kolaka, di kampung halaman. Nah, ini banyak yang penasaran karena setahunya orang, Dan Badrul ini meninggalkan kampung hanya untuk tugas sebagai seorang TNI, tapi tiba-tiba muncul sebagai seorang atlet di One Pride MMA itu, dan ini sempat heboh dan viral sekali. Nah, banyak orang yang mau tahu ini ceritanya seperti apa. Tapi sebelum itu, kita mau kenalan dulu. Jadi warga penonton Kampung Anggrek yang mungkin sudah pernah melihat seorang Serda Badrul ini di TV mungkin. Jadi hari ini beliau akan bercerita latar belakangnya beliau dari mana, dan saat ini beliau ditugaskan di mana. Silakan. Siap. Pendidikan mungkin dulu. Ya. Oke, baik. Pendidikan. Siap. Awal dulu. Olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Dulu saya pendidikan awal sekolah di SD Kapu. SD Kapu. Iya. Kemudian lanjut SMP di Meura. Iya. Kemudian lanjut SMK kan satu Weh, sekolah dulu satu gitu sekolah. kan. Senior dulu. Weh. Bang Jack dulu kan senior dari saya. 2015 tamat SMK. Kemudian 2016 saya mencoba 2006, 2005. 2006. Iya. Setelah tamat, saya mencoba pertama kali di saat itu saya belum mengenal namanya pangkat, Bang Jack. Iya. Pokoknya saya ingin jadi tentara. Yang penting Intinya tentara. yang penting loreng. Iya. Tujuan saya di saat itu saya bilang ingin mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, membahagiakan orang tua. Di saat itu akhirnya saya mencoba mendaftar pertama di Kendari 2006. Di saat itu saya mendaftar pertama secaba. Bang Jack. Tapi di saat itu saya belum tahu namanya pangkat. Iya. Setelah
mendaftar seleksi mulai dari awal sampai dengan terakhir. Nah, pada saat tes terakhir saya belum beruntung, Om J. Karena di saat tes terakhir, Pantohir, saya gagal di situ. Ya. Di saat saya gagal, saya terus mencoba dan cita-cita saya sampai umur terakhir saya harus bisa meraih cita-cita saya untuk menjadi TNI. Tapi di tahun yang sama. Di tahun yang sama, kebetulan setelah selesai pendaftaran secaba dibuka pendaftaran tamtama. Pendaftaran tamtama, saya tes mulai dari awal sampai dengan terakhir. Alhamdulillah saya dikasih rezeki lulus masuk. Coba seandainya di saat daftar pertama, terus gagal, belum berhasil pada saat itu, dan mungkin langsung muncul tertanam, oh memang saya mungkin tidak ditakdirkan untuk jadi seorang tentara, dan berhenti, tidak mencoba lagi, mungkin tidak seperti ini sekarang. Siap, betul Bang. Karena saya mempunyai cita-cita dari kecil, istilahnya saya sampai umur terakhir, khususnya kalau di TNI itu kan umur 21. Di saat itu kita mungkin saya umur 19 tahun daftar, lulus, alhamdulillah bisa jadi seperti sekarang ini, Bang. Nah, berarti itu asli, dan kenapa saya bilang asli? Karena yang namanya cita-cita itu kan dream, impian. Kalau kita ditanya, kalau cita-cita kamu jadi seorang tentara, lantas misalkan tidak jadi, mau jadi apa? Ya udah, terserah. Berarti itu bukan dream, bukan cita-cita, dan bukan impian. Tapi hanya keinginan. Daftar satu kali gagal sudah. Berarti cocok kalau dan Badrul tadi bilang kalau itu cita-cita. Karena cita-cita itu kalau ditanya mau jadi tentara dan gagal, harus pokoknya bagaimanapun caranya sampai di umur terakhir syarat jadi seorang tentara saya harus jebol yang kedua kali ternyata. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya lulus di saat itu. Nah, tapi ngomong-ngomong ini, yang saya bilang tadi, meninggalkan kampung halaman, ditugaskan pertama kali di mana pada saat itu? Di saat itu Bang Jack, setelah saya lulus, saya pendidikan di Makassar. Di Malino pada saat pendidikan pertama 5 bulan. Setelah pendidikan 5 bulan, lanjut pendidikan lanjutan, kebetulan saya dapat kejuruan infanteri. Pendidikan 3 bulan di Bancai. Setelah pendidikan infanteri, di saat itu ada seleksi khusus prajurit masuk Kostrat. Di saat itu saya ikut seleksi masuk Kostrat, dan alhamdulillah saya lolos masuk Kostrat dan ditempatkan di Jawa, khususnya di Depok. Di Depok. Nah, di Depok. Orang di kampung, kan kita kan sekampung. Orang di kampung kan taunya Serda Badrul ini hanya tugas sebagai seorang TNI. Nah, tiba-tiba muncul sebagai seorang atlet One Pride di MMA. Itu ceritanya gimana itu? Apakah langsung ditunjuk mewakili kesatuan atau mewakili persatuan apa gitu? Atau memang ada seleksi atau seperti apa di MMA itu? Gini Bang Jack, di tempat saya itu khususnya di Batalion 328 Kostrat divisi 1. 328 divisi 1. Di sana ada memang khusus jalur prestasi khususnya prajurit. Ada yang memilih jadi petembak, ada yang memilih jadi climber, dan di saat itu saya memilih khususnya bidang olahraga. Sebelum masuk di MMA, Mixed Martial Art, sebelumnya itu saya sering ikut kejuaraan-kejuaraan kayak jiu-jitsu, terus Muay Thai, kickboxing. Di saat saya sering latihan sama camp-camp teman-teman di luar, adalah semacam pengumuman. Itu di luar asrama, itu di luar kesatuan latihannya. Di luar satuan, di dalam memang ada. Kita di sana ada 5 kecabangan bela diri yang wajib untuk prajurit. Ada taekwondo, ada jiu-jitsu, silat. Tapi di kesatuan welcome, silakan. Welcome karena kita ada kegiatan positif lah istilahnya. Akhirnya dari komandan saya mendapat semacam respon. Ya silakan Badrul, kalau mau berprestasi silakan untuk latihan. Akhirnya saya bergabung di luar sama teman-teman di luar camp di Depok, di Cibinong MMA pertama. Cibinong MMA. Berjalannya waktu ada pengumuman Bang Jack di TV One bahwa akan diadakan kompetisi senabila diri Mixed Martial Art
di TV One. Di saat itu kami diajak sama teman-teman, ayo bang, minat ikut ini enggak katanya, tarung MMA. Iya. Saya kalau tarung ya Ayo. siap saja, ayo. Kebetulan saya kan hobi olahraga. Iya. Tujuan saya pertama ya mencari kawan lah, mencari teman-teman di luar sambil berprestasi. Jalan cerita Bang Jack. Di saat itu 2016 Bang Jack, 9 April pada saat seleksi, saya ikut seleksi. Ikut seleksi. Seleksi di saat itu seleksi kami banyak itu, bukan istilahnya saya punya otot yang kuat, saya punya bela diri, saya punya ada tahap seleksinya Bang Jack. Oh, tahap seleksinya itu per zona wilayah atau apa? Di saat itu pertama khusus DKI Jakarta, misalkan Jawa Timur khusus daerah Jawa Timur. Iya. Di saat di Jakarta kami ikut seleksi itu kurang lebih hampir 500 orang yang tahap pertama ikut seleksi, yang diambil kalau tidak salah 18 orang. Tahap seleksi pertama di saat itu saya mengikuti audisi, ya kalau mungkin penyanyi kan, Iya betul. ya audisinya kan Iya. Suara. Kalau kita bela diri MMA ini ya tarung, ada 4 lapangan, kita diuji bantingan, kuncian, kemudian pas lapangan 4 yang terakhir kita adu kayak tarung. Di saat itu saya dapat grade C, Bang J. Grade C. Grade C itu ya kalau bisa dikatakan, kalau A kan yang paling Yang tinggi, paling ya, top lah ya. top. Terus B, terus C. C saya itu masih ya cadangan lah. Iya. Tapi di saat itu saya dikasih kesempatan untuk bermain. Iya. Akhirnya saya bermain di MMA, lanjut. Kemudian tahun 2016 kalau tidak salah di akhir tahun ada seleksi lagi. Saya ikut seleksi padahal sudah lolos ini. Iya. Tapi saya ingin perbaikan grade. Akhirnya saya dapat grade A. Grade A. Nah, di saat itu ya saya alhamdulillah menang TKO pada seleksi terakhir. Akhirnya dikasih grade A. Nah, disitulah awal mulanya Bang Jack saya ikut MMA. Jadi ini ada beberapa video yang kita saksikan itu, yang kita sering nonton di tayangannya. Kalau memang tidak ditonton pada saat siaran langsungnya di TV One kan live tuh biasanya kalau dipertandingkan, kita nonton YouTube-nya dan wah luar biasa memang. Super. Anak olahraga yang berlaga di Jakarta. Tapi waduh. Nah, apa yang istilahnya yang berubah semenjak Dan Badrul ini mengenal yang namanya seni bela diri, bergabung di One Pride MMA? Apakah ada yang berubah di kesatuan? Misalkan Dan Badrul dari segi prestasi yang Dan Badrul dapatkan karena menjadi seorang atlet di MMA, istilahnya secara tidak langsung kan membawa nama TNI juga. Itu kan harum juga lah, TNI bisa ada perwakilan dalam hal bela diri tarung seperti itu. Apakah ada credit point daripada prestasi itu terhadap pekerjaan di kesatuan? Ya, yang saya alami alhamdulillah ya, istilahnya dari segi positifnya. Ya, dari segi positifnya. Positifnya itu dapat respon dari satuan, khususnya komandan dan kami, khususnya pada awal khususnya MMA yang pertama kali TNI AD yang ikut tarung di One Pride, saya termasuk saya yang pertama kali, khususnya di MMA, tapi khusus MMA pertama kali seorang TNI. Ya saya. Kalau sebelumnya kan dulu ada TV Fighting, dulu mungkin ada yang senior-senior, tapi khusus yang 2016 TNI AD yang pertama ikut seleksi MMA dan lolos dan tarung tampil di TV One, saya Bang Jack. Dan akhirnya di perjalanan waktu saya dapat mandat dari pimpinan, khususnya pada saat itu Pangdip Divisi 1. Nah, dari beliau, Badrul, silakan adakan seleksi khusus kaderisasi untuk junior. Akhirnya kami keliling kesatuan, kita adakan seleksi, akhirnya terbentuklah Sasana Cakra Boxing di Rancamaya. Sekarang sudah ada Bang Jack. Lahirnya dari itu. Ya, awalnya dari saya pertama seleksi, lolos dan tampil di TV One, dari komandan merekomendasikan untuk mengadakan tim sendiri khususnya di TNI, bikin camp sendiri. Sebelumnya kan saya gabung di luar Bang Jack, camp sama teman ikut, tapi alhamdulillah positifnya komandan merespon dan kami dikasih fasilitas dari sisi tempat latihan, mungkin tempat
istilahnya TC itu kayak semacam karantina khusus Iya. menggeluti bela diri MMA. Iya, betul. Itu dari segi support. Dari support. Tapi dari segi karir sendiri, ada nggak efeknya? Kalau karir sih Iya. ya lumayan lah. Iya. Karena di saat itu pada saat saya terakhir main 2018, Iya. di 2019 itu ada tes. Di saat itu saya pangkat Kopda. Iya. Nah, saat 2019 pangkat Kopda, ada seleksi untuk sekolah cabarek. Iya. Akhirnya dari pimpinan ada semacam rekomendasi atau inilah prioritas untuk menjadi sekolah Bintara, dan saya mengikuti tes pertama itu Bang Jack. Nah, untuk di angkatan saya tes dan saya lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lulus. Ya, itu kan tidak, yang namanya lulus seperti itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Ada proses-proses yang dilalui, ada prestasi-prestasi mungkin yang kita lalui, yang kita perbuat, akhirnya itu jadi penilaian juga. Nah, inilah mungkin salah satunya efeknya. Jadi dari segi support, karena Dan Badrul ini sudah mengharumkan lah istilahnya di MMA, makanya dari TNI memberikan support ke adik-adik, bagaimana memberikan pembinaan dari segi karir sendiri. Ya, alhamdulillah bisa sekolah Bisa Bintara. Wih, luar biasa. Nah, meninggalkan Depok, pindah ke kampung halaman, anggaplah kampung halaman ya, karena Provinsi Sulawesi Tenggara ini kan di sini kita lahir, walaupun dari Kendari Kolaka ini kan jauh, tapi anggaplah ini sudah di kampung halaman. Memang minta atau kebetulan tiba-tiba namanya tercatat pindah ke Kendari? Begini Bang Jack. Iya. Sebenarnya kita ini tujuan pertama kita mau mendaftar TNI, di situ ada namanya surat pengajuan untuk menjadi calon TNI, dan orang tua pun juga ada semacam tanda tangan bahwa setelah awal kita menjadi TNI, situ sudah ada perjanjian atau sumpah lah. Dimanapun ditempatkan siap. Nah, di saat juga pada saat di Makassar, saya pendidikan awal, kemudian saya dapat masuk Kostrat, saya pun bisa sampai di Jakarta, saya tidak minta Bang. Intinya siap melaksanakan perintah, tugas di mana saja untuk mengabdikan diri kepada NKRI. Setelah 2019 sekolah Bintara, kalau hati sih, kalau mau mengikuti hati ya pingin tetap di Jakarta. Namanya kita kan sudah lumayan lama, 12 tahun Bang Jack kan, sudah banyak teman, kawan di sana, banyak kenalan, kita kemana-mana kenal sama kawan. Tapi di saat sekolah itu hati mengatakan saya mau di Jakarta, tapi dapat perintah yang terbaru, saya ditempatkan kembali ke Kodam Masal, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin di Makassar. Itu bukan istilahnya keinginan bahwa saya catat saya mau di sini. Saya mau di sini, tidak, itu karena perintah Bang. Jadi tidak, dalam TNI itu tidak ada istilah request ya. Tidak ada intinya request, ikut perintah. Ikut perintah. Request cukup dalam hati saja Bang. Dalam hati saja request. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati komandan, saya ditempatkan di sini. Iya. Tapi ya, kita kembali dari awal sudah menjadi prajurit. Ya, sudah komitmen, kita siap ditempatkan di mana saja. Iya. Begitu Bang. Nah, dari Makassar ke sini itu tahun berapa? Di Makassar itu 2019 saya masuk. Tadinya mau langsung ke Kendari, tapi di Makassar saya ditarik di Jasdam. Kalau kebetulan kan basic sebelumnya kan olahraga Bang Jack. Olahraga. Nah, akhirnya di Jasdam itu khusus jasmani olahraga TNI. Saya di sana berjalan kurang lebih 2 tahun. 2020 saya sekolah Bintara Jasmani di Bandung. Nah, setelah itu kembali lagi di sini lagi Bang Jack. Di saat di Makassar saja saya ditarik di KONI Bang Jack. Pada saat prapon saya membawa atlet Muay Thai ke Jakarta. Saat itu 10 atlet saya bawa, dan yang lolos untuk masuk PON 3. Prapon pada saat itu. Akhirnya berjalan waktu mempersiapkan untuk berangkat PON, tapi saya lagi dapat perintah baru lagi Bang Jack. Pindah ke Kendari. Berarti tidak sempat mendampingi anak-anak Sulsel berangkat PON ke Papua. Siap. Ngikut saja. Perintah terakhir lagi, saya ditempatkan di Korem 143. Di Korem 143 Kendari, tapi tetap juga di bagian olahraga Bintara Jasmani. Nah, ini yang menarik. Di Depok aktif sebagai seorang selain di TNI, aktif sebagai seorang olahragawan ya.
Dan Badrul ini ada niat untuk bagaimana mengembangkan juga apa yang pernah Dan Badrul dapatkan waktu di Jakarta, di Depok itu. Setidaknya sebagai seorang apalah yang mengabdi terhadap olahraga yang berhubungan dengan bidang bela diri. Ya Bang Jack, Ya. kembali lagi saya dari awal, Ya. istilahnya pada saat bergabung di MMA atau di sini bela diri Mr. Martial Art, saya hobi. Ya, ya. Hobi itu Bang Jack istilahnya tidak bisa kita kalau kita hobi pasti kalau saya tidak olahraga dalam 1 minggu perasaan badan saya sakit. Akhirnya saya mempunyai niat dan alhamdulillah sekarang saya bergabung di KONI Sultra, PBMI Muay Thai, kebetulan Pak Ketua Muay Thai. Ya, Pak Bahri mengundang saya untuk membesarkan Muay Thai di Sulawesi Tenggara. Mungkin tahun depan kita persiapan untuk Porprov di Butur. Di Kendari sudah terbentuk, ada beberapa kabupaten Pengsat sudah terbentuk. Mungkin ke depan Bang Jack saya punya cita-cita. Kebetulan saya kan asal dari Kolaka. Asal dari Kolaka. Iya. Saya laporan sama Pak Ketua. Saya ini kan dari Kolaka, Pak Ketua. Saya rencana ingin membesarkan Muay Thai khususnya di daerah saya di Kolaka. Iya. Jadi ke depan mudah-mudahan bisa tercapai untuk membesarkan Muay Thai di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka, Bang. Iya. Siap. Pak Ketua KONI, dengar tuh. Ini sudah ada kode keras ini. Jadi tinggal disambut saja kayaknya. Ini Siap. di podcast ini dan Badrul sudah menyampaikan niatnya, tinggal KONI Kolaka ini bagaimana menyambut ini. Siap, mudah-mudahan Ketua KONI Kolaka salam olahraga, Ya, Pak. salam. Nah, itu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh seorang Serdah Badrul yang awalnya ya bisa dikata bukan siapa-siapa lah ya, dan mendaftar sebagai seorang TNI, gagal, daftar lagi, akhirnya melanglang buana ke Jakarta. Di Jakarta lah mendapatkan passionnya, selain seorang TNI juga sebagai olahragawan di One Pride MMA, dan karena takdir mungkin dikembalikan di kampung halaman di Kendari. Siap. Entah nanti seperti apa itu kembalikan kepada yang di atas dan Siap. yang mengatur. Untuk saat ini nikmati saja. Siap. Tetapi apa yang dan Badrul cita-citakan untuk pengembangan olahraga yang dan Badrul tadi sampaikan itu, saya sangat sangat senang. Karena kenapa? Seorang dan Badrul ini tidak memikirkan dirinya, tetapi bagaimana juga memikirkan adik-adik yang mungkin punya passion di olahraga itu. Terakhir, kami minta harapan dan juga motivasinya untuk anak-anak muda nih yang mungkin ingin juga menjadi seorang abdi negara dalam hal membela NKRI, menjadi seorang tentara, dan juga menjadi seorang atlet bela diri yang seperti dan Badrul sudah jalani. Baik Om Jack, Iya. dari sisi TNI-nya dulu, Iya. khususnya pemuda-pemudi putra bangsa yang ingin mengabdikan diri ke negara Republik Indonesia NKRI, yang mencapai cita-citanya, motivasi saya, siapkan fisik dan kesehatan Anda, Ya. terus berdoa, berlatih. Ya. Kita perlu garis bawahi di sini Om Jack, Ya. masuk TNI itu tidak dipungut biaya. Itu kita harus perlu ketahui itu, bahwa masuk TNI itu tidak dipungut Gratis. Gratis. Iya. Yang penting fisik Anda siap, kesehatan Anda siap sesuai dengan prosedur Iya. kriteria menjadi prajurit. Insya Allah kalau memang ada cita-cita, ada garis tangan menjadi prajurit, pasti terwujud. Siap. Nah, kalau untuk di ini sendiri, motivasi untuk jadi seorang atlet itu seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Menjadi seorang atlet Iya. itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, khususnya kalau memang kita ingin jadi atlet, ada niat pasti ada jalan. Betul. Ada niat, ada jalan. Ada jalan.
penting sama seperti kurang lebih pada umumnya bela diri apa saja, dari sisi latihan. Orang bilang kita di bela diri itu latihan itu penting, bukan yang penting latihan. Jadikan latihan itu sebagai kebutuhan untuk entah itu mau jadi atlet di segala bidang olahraga. Kedepannya mungkin ada porprov di Butur, mungkin kedepannya bisa ikut ke jurnas ataupun tingkat nasional lah. Kalau mau ikut seleksi Mr. Martial Art atau MMA tidak sulit sebenarnya. Om Jack, yang penting ada kemauan, terus berlatih, ya pasti ada jalan. Ada kemauan, terus berarti pasti ada jalan. Dan satu, jauhi narkoba. Itu yang paling utama Bang. Itu harga mati itu. Itu harga mati. Harus ditinggalkan, harus dijauhi. Oke. Baik, dan Pak Trul, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Kampung Anggrek Production, berbagi pengalaman. Salam buat komandan pimpinan dan juga salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Siap. Baik, saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out, though. I gave you 10 a week ago.